Oke, ini adalah percobaan semi under gravel ya. Saya coba pakai dua. Ini yang puteknya. Baiklah, ini adalah update di pagi hari ya. Ini jam 9 pagi. Ya, dari yang kemarin jam 7. Oke, ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan filter under gravel ini ya. Karena kemarin saya bikin sendiri ya. Itu pun saya lihat. Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enciko. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dunia hobi, yaitu hobi ikan hias ya. Jadi memang saya itu seorang penghobi ikan hias, tapi saya mengalami kendala berupa kualitas air di daerah yang saya huni ini, kadar F-nya cukup tinggi. Jadi itu suatu hal yang menghambat hobi saya tentang ikan hias. Itu sulit sekali untuk diaplikasikan atau dijalankan ya. Jadi akhirnya kemarin browsing di konten-konten YouTube yang lainnya ya, ketemulah di situ filter semi under gravel atau mini under gravel ya. Jadi kalau kita bicara filter under gravel itu ya di yang bawah ya, ada susunan pasir dan sebagainya dia di ini, tapi kalau yang ini susunannya itu dibuat di tempat yang mini ya. Jadi kemarin saya udah buat percobaan, saya akhirnya bikin apanya itu langkah-langkahnya, bikin apanya itu filternya ya, dari bahan pasir malang, lalu kerang jahe sama batu zeolit ya. Yang batu zeolit ini yang nanti perawatannya akan saya lihat selama 1 bulan sekali, karena dia akan efektivitas menyerap amoniaknya akan berkurang ya, ada suatu kejenuhan. Oke, jadi kemarin saya mencoba setelah jadi, terus saya coba ya, ternyata memang benar-benar menjernihkan air. Jadi saya coba kemarin malam jam habis maghrib ya, lalu filter itu benar-benar beroperasi sekitar jam 7:04 start saya nyalakan aeratornya ya, 2,5 jam. Setelah itu jam 8, 9, setengah 10 saya lihat air sudah mulai agak jernih. Mulai agak jernih itu ke arah kondisi air saya di tempat saya yang beningnya tapi tidak terlalu bening banget gitu ya, karena memang kadar F-nya sangat tinggi ya. Pagi tadi saya lihat sekitar jam 7 itu udah bening banget ya, udah bening banget ya. Dan itu akhirnya saya update lagi jam 9, baru saya videoin bahwa memang itu bisa bening. Jadi saya simpulkan bahwa filter semi under gravel ini memang sangat bermanfaat atau sangat it's work ya, sangat bekerja, sangat it's work buat penjernihan air. Jadi teman-teman yang mempunyai masalah dengan kualitas air silakan dicoba under gravel ini. Nah, kebetulan saya juga baru dari Pasar Parung tadi, harusnya kan Kamis ya buka, tapi kemarin hari ini saya coba tadi lihat, saya coba beli ikan black molly ya. Nah, ini adalah ikan black molly yang rencananya akan saya coba masukkan ke akuarium yang sudah dicernihkan tadi ya. Oke, akan kita lihat nanti bagaimana perkembangan ikan ini selama 2-3 hari ke depan, apakah dia bisa survive ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah air yang sudah jernih ya, jernih sekali kalau kita lihat ya, bening banget. Ini kenapa saya pakai 2 under gravel ya, karena memang sebenarnya yang ini kemarin nggak berhasil, karena memang ketika saya pakai batu aerator ternyata nyangkut dan sepertinya filternya nggak kerja, dalam arti dia nggak nyedot. Akhirnya saya bikin lagi 1 ya, tapi tanpa batu aerator ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah seperti ini ya. Dan ini karena air ini adalah bukan air galon. Biasanya kalau saya sebelumnya kalau saya merawat ikan selalu pakai air galon ya.
Nah, ini adalah air yang memang saya ambil yang kadar Fe-nya tinggi, dan akan saya coba nanti masukkan ikan black molly ini ya. Ya, akan kita lihat bagaimana nanti dia ininya apa perkembangannya. Oke. Oke, ini adalah percobaan semi under gravel ya. Saya coba pakai 2. Ini yang buteknya kayak gini nih ya. Nanti dalam waktu berapa jam dia akan jernih ya. Ini dimulai dari jam 7.04 ya. Kita lihat nanti jam berapa dia akan bisa terlihat jernih airnya. Oke. Oke, ini adalah kondisi saya pakai 2 ini ya, apa namanya, semi under gravel ya. Pakai 2 itu jadi mulai jam 7 sampai jam 9.30 malam, setengah 10 malam itu adalah beningnya seperti ini ya. Jadi makanya kita akan lihat besok pagi jernihnya seperti apa ya. Oke. Ini saya setel lambat ya, apanya itu aeratornya ya. Ya, jos. Baiklah, ini adalah update di pagi hari ya. Ini jam 9 pagi. Ya, dari yang kemarin jam 7 malam itu butek banget ya. Terus jam 9 malam agak mendingan, dan ini di pagi hari kondisinya udah bening banget ya dibanding yang kemarin. Nah, ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah filter semi under gravel ini memang benar-benar bisa menjernihkan air ya. Jadi memang impactnya memang untuk kejernihan air bagus ya. Cuma nanti kita akan modifikasi lagi di susunannya ini, apakah kita akan pakai zeolit, apakah kita pakai arang karbon aktif ya. Kita akan studi lagi, kita akan pelajarin lagi, kita akan learning lagi, kita belajar bareng lagi supaya nanti kedepannya bagaimana caranya kita tidak mengganti. Karena dengan pemakaian zeolit kemungkinan kita akan 1 bulan sekali akan ganti zeolitnya, kita recovery pakai pencucian air garam lalu kita jemur ya. Jadi kita harus ada persediaan filter ini yang memang benar-benar sudah bersih ya. Jadi tinggal ketika kita mau ambil, kita langsung taruh aja yang udah siap untuk pakai ya. Tapi nanti itu cukup cukup merepotkan juga, makanya kita akan studi lagi bagaimana caranya dengan bisa mempertahankan kebeningan seperti tanpa mengganti filter sama sekali. Oke. Oke, ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan filter under gravel ini ya. Karena kemarin saya bikin sendiri ya. Itu pun saya lihat memang di tutorial di YouTube ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini ada pasir malang ya. Ini ada karang jahe ya. Sama ini adalah batu zeolit ya. Terus ini pipa akuariumnya ya. Terus ini ada solder. Nah, ini ada tempat ini ya. Jadi biayanya cukup hemat ya. Untuk tempat ini 3 ribuan ya. Batu zeolitnya 10 ribuan, karang jahenya juga 10 ribuan, ini 5 ribuan sekilo. Kemarin beli 2 kilo ya. Sedangkan ini pipanya hanya 5.000 sepanjang ini ya. Sepanjang berapa ini? Sepanjang kurang lebih 1 meter ya. Oke. Jadi inilah bahan-bahannya, simple sekali ya. Tinggal ini nanti dicampur dengan komposisi yang ada di atasnya ini ya. Ini batu zeolit dulu, terus karang jahe, baru pasir malang. Lalu ini ditaruh di sini ya. Ini dilubangin dulu di sini ya. Pakai solder 3 lubang aja cukup ya. Yang penting ini kerendam aja sama pasir malang ya. Lalu setelah itu baru kemarin saya coba ya, saya kasih
saya kasih batu aerator ya, batu aerasi, cuman ternyata terlalu besar batunya ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, ini ternyata tidak bekerja dengan baik ketika saya coba pasangkan di sini. Jadi filternya ini ya, ini kan mepet banget tuh ya, masuk tapi terlalu mepet banget ininya, volumenya ya. Jadi akhirnya saya nggak pakai batu aerasi, jadi langsung saya aerasikan ya. Itu kelihatan di sini nanti kalau kita lihat dari samping ya, dia akan ada pergerakan turun dari atas ke bawah, berarti filter ini bekerja ya. Sedangkan kemarin pakai batu aerator enggak, karena sini ada gelembung, berarti istilahnya ada air ini enggak sampai naik ke atas, air yang di sini enggak sampai naik ke atas, berarti intinya filter ini enggak bekerja untuk menyedot kotoran yang akan disaring melalui pasir malang ini ya. Oke, itu gambaran singkat. Jadi kalau bikin mini under gravel, tolong itu diperhatikan dan diperhitungkan ya, supaya memang fungsi dari mini under gravel yang untuk menjernihkan air ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, ini black moly sudah saya taruh begini dulu ya, saya bersihkan kurang lebih sekitar 15-30 menit ya, lalu kita lepaskan dan kita aerasi lagi ya. Nanti kita lihat ke depannya, jika black moly ini bisa hidup sampai hari Sabtu ya, dengan catatan kita kasih makan dengan rutin dan nggak penyakitan ya, berarti memang filter ini memang cukup bagus ya, bisa diaplikasikan untuk rekan-rekan yang mempunyai masalah dengan kandungan Fe atau airnya yang nggak bagus ya, yang di rumahnya air sumurnya nggak bagus. Jadi bisa diaplikasikan dengan metode ini ya. Sebetulnya satu mini under gravel aja udah cukup sih saya rasa ya. Cuma nanti kita setel besaran gelembungnya supaya dia bisa berfungsi dengan maksimal. Untuk lebih maksimal nanti akan saya tambahkan EM4 ini ya, untuk agar ini berfungsi untuk menguraikan amonia. Jadi nanti setelah ikan saya masukkan, saya tambahkan EM4 ya, baru kita aerasi ya, sehingga menambahkan mikroorganisme yang bagus atau bakteri untuk menguraikan sisa-sisa makanan ataupun kotoran dari ikan tersebut ya. Lalu saya tambahkan juga red blue dog ya di sini. Karena apa? Karena ikan ini kan dari luar, kita nggak ngerti dia bawa bibit penyakit apa enggak ya, jamur apa enggak, walaupun kelihatannya sehat begini, tapi kita tidak akan pernah tahu ya. Nanti akan saya tambahkan di sini. Oke, setelah saya tambahkan EM4 sama red blue dog ya, ini saya tambahkan lagi vitamin kompleks ya, Biofish vitamin ya, supaya dia nggak stres amat. Ini adalah kandungannya ya, karena dia pasti akan stres kan ini dia. Oke, nanti akan kita tambahkan sedikit ya. Jadi tujuan dari saya, walaupun saya menambahkan EM4 ya, red blue dog ya, sama vitamin ya, ini memang saya pengen tahu sebetulnya untuk mengetes kadar air saya yang banyak mengandung Fe ini cocok enggak ya untuk ikan black moly ini ya. Jadi biasanya walaupun semuanya oke, cuman kalau kandungan logam beratnya ini terlalu berat juga nggak baik buat ikan. Makanya tetap saya perlakukan seperti biasa normal ketika saya menggunakan air galon, tapi ini saya airnya air yang mengandung logam berat ya. Itu aja. Nanti kita lihat ketahanannya 2-3 hari ke depan bagaimana. Oke, setelah kita lepas, ini kelihatannya ada ikan satu yang mau mabuk, nggak tahu besok masih hidup apa enggak ya. Tapi akan kita lihat ya. Ini udah kita kasih pelet ya. Dia akan makan gala. Pelet ini kan menyebabkan kebusukan ya. Nanti kita lihat ini EM4 maupun filter ini bisa berfungsi besok, airnya masih bisa jernih nggak ya.
Oke, ini kondisi di hari pertama ya. Jika hari pertama aja nggak ada yang mabuk, tapi saya yakin nanti di hari yang kedua, ketiga, saya rasa bisa sehat ya. Jadi ini adalah update-nya ya. Kemarin yang mabuk kemarin jadi mati ya, jadi ceritanya ya. Nah, oke.